Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kesehatan dan kenikmatan yang berupa rezeki, berupa kesehatan yang saat ini mungkin dalam kondisi wabah, sehingga kuliah pun dalam keadaan online. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja, mungkin di sini saya akan menyampaikan suatu pemikiran Muhammad Fathullah Gulen, movement dan Islam kosmopolitan, yang termasuk dalam tugas kuliah di Universitas Muhammadiyah. Mungkin sosok Fathullah Gulen pernah disampaikan pada makalah sebelumnya, sebelum saya, mungkin Bapak Solihin ya. Tapi mungkin saya singgung sedikit aja. Fathullah Gulen dididik memang dalam pendidikan agama Islam oleh orang tuanya, dan banyak guru-gurunya itu yang memang beraliran sufi di negara Turki. Mungkin di sini berhubungan dengan makalah mungkin agak menyempit pemikiran Fathullah Gulen dan Islam kosmopolitan. Mungkin untuk pemikiran Gulen dalam Islam, peradaban Islam kosmopolitan itu menitik beratkan pada pemikiran beliau tentang pentingnya pendidikan Islam, terutama pada para pemuda di waktu beliau masih hidup, maksudnya dalam waktu menginjak dewasa, karena pemikiran tersebut sangat penting, karena mungkin kejadian itu tidak hanya dipengaruhi oleh penjajahan atau keadaan Turki waktu itu, mungkin dari proses yang kalau dibilang berada dalam kekhalifahan menuju negara yang modern gitu itu. Jadi di sini dia akan menyampaikan dalam tulisannya atau buku-bukunya itu pentingnya pendidikan untuk semua warga atau para pemuda-pemuda Turki, tidak hanya menitik beratkan pada agama aja, tapi pengetahuan umum juga. Di sini sebelum saya sampaikan lebih jauh, kosmopolitan itu apa artinya? Kalau dari segi kamus, kosmopolitan adalah ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama atau tujuan yang sama. Seseorang yang memiliki pemikiran kosmopolitanisme dalam bentuk apapun disebut kosmopolitan atau kosmopolit. Akan tetapi meskipun dalam istilah kosmopolitan tidak disebutkan dalam bukunya Muhammad Fathullah Gulen, tapi kosmopolitan perlu kita pahami untuk mengantarkan pemahaman kita pada buku tersebut. Salah satunya, setiap manusia lahir di dunia dalam keadaan yang sama, meskipun ada yang dilahirkan dari ibu si A atau ibu antara miskin, kaya, dan menengah keadaannya atau gimana, dan perbedaan dalam budaya atau beda zaman yang waktu dulu mungkin identik dengan masa perang dunia 1, 2 atau zaman modern, intinya tetap sama manusia itu. Dan keseluruhan komunitas ini disebut kampung dunia atau global village, yang setiap manusia bergabung ke dalam satu komunitas yang berdasarkan kemanusiaan atau humanity. Pada dasarnya konsep
Politanisme adalah pemikiran yang dibangun atas dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah setiap individu adalah dan harus dilihat sebagai bagian dari umat manusia. Yang kedua sebagai konsekuensinya, karena umat manusia adalah sebuah kategori yang alami, keberadaan setiap individu di seluruh dunia adalah sederajat dan bersifat absolut, dalam arti bahwa manusia tidak dapat dinilai atau diberlakukan berbeda antara manusia yang satu, antara negara yang satu dan negara yang lainnya, atau perbedaan ras antara si putih dan si hitam, atau dari segi rambutnya putih berwarna coklat atau berwarna merah atau berwarna lainnya. Jadi semuanya sama, meskipun dia dari negara manapun, dari ras manapun, atau dari suku manapun, intinya sama. Biografi Muhammad Fathullah Gulen. Gulen lahir di Erzurum, wilayah Turki Timur pada tahun 1941. Seorang sarjana Islam, pemikir dan penulis yang produktif dan penyair. Ia belajar ke beberapa ulama, yang maksudnya di sini ulama yang yang dianggap mesti terkenal di negaranya, dan mempelajari teori-teori ilmu sosial dan fisika modern. Maksudnya dalam ilmu tidak belajarannya ilmu agama, tapi ilmu yang berbentuk sains, yang berpengetahuan seperti fisika modern dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bermasyarakat, yaitu ilmu sosial. Berdasarkan keterampilan yang dia pelajari, yang dia dapat atau yang dia kuasai, ia segera melampaui rekan-rekannya pada tahun 1958, mencapai ujian yang bagus sehingga diberikan lisensi negara dan cepat dipromosikan di pos di Izmir, provinsi ketiga terbesar di Turki waktu itu. Setelah karirnya naik, akhirnya dia mengutarakan beberapa pendapat atau pemikirannya ke tempat-tempat pendidikan, dan ada beberapa memang tempat pendidikan yang beliau bangun untuk mendidik para mahasiswa atau pelajar-pelajar Turki waktu itu. Dan pendidikannya itu pola mengajar dari Gulen itu nggak jauh beda dari apa yang telah dia dapat pada waktu kecilnya. Semasa kecil memang Gulen belajar agama di bawah bimbingan Muhammad Lufi, terus belajar bahasa Arab dari Sadi Effendi, dan juga belajar Al-Quran dari Qori yang terkenal juga. Dan pada umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, dan selama menginjak remaja belajar beberapa teori-teori fisika dan sains yang berhubungan dengan pengetahuan yang sangat luas. Beberapa buku juga beliau pernah tulis tentang perdamaian, terus tentang sastra, terus tentang pemikiran yang yang gak hanya modern aja, yang sufi juga pernah beliau tulis. Dan ini sekali lagi tetap dipengaruhi oleh guru-guru beliau, salah satunya Said Nursi 1876 sampai 1960, seperti buku Risal Al-Nur Kuliah atau tentang cahaya alam. Karya tulis di sini seperti yang saya buat di makalah, kurang lebih ada 12. Salah satunya nomor 1 Hisen and Aswar Abad Islam volume 1, terus buku nomor 2 Hisen and Aswar Abad Islam volume 2, buku nomor 3 The Messenger of God Muhammad, buku nomor 4 Selected Prayer of Prophet Muhammad and Some Muslim Saints, dan sampai berapa ini? Kurang lebih 12. Yang terakhir buat Global Visualization 2010. Di pemikiran Gulen ini sangat menitik beratkan pada pendidikan
pendidikan apapun dalam agama atau sains atau pendidikan umum, memang para pemuda dituntut bisa menjadi insan yang kamil, tidak hanya di bidang pendidikan agama aja, tetapi di bidang umum juga. Jadi misalkan kalau kita ahli dalam bidang agama, hadis, kita juga harus di bidang sains, terutama di fisika atau matematika, atau di bidang pengetahuan lab gitu ya, bisa meramu obat atau meramu obat. Ini digabungkan menjadi seperti ilmu kimia gitu itu. Jadi ada hitungannya nanti, ini kandungannya apa, kayak sabun kandungannya apa aja. Kita harus juga mempelajari, tidak hanya berhenti di pengetahuan agama aja. Pemikiran Gulen kadang-kadang sangat sederhana maksudnya, karena dia ungkapkan sesungguhnya di banyak tempat ia merekomendasikan berdirinya sekolah dibanding masjid. Itu salah satu pendapat atau salah satu ucapan yang pernah dia ungkapkan, karena dia pernah juga menyampaikan, saya tak pernah berpikir untuk memiliki sebuah rumah, anak-anak atau sebuah mobil. Saya tumbuh dengan keinginan untuk melayani negara saya. Memang kalau di pemikiran Gulen, untuk pendidikan sains dan agama tidak saja bisa bersanding, tetapi juga saling melengkapi. Maksudnya untuk pendidikan agama, kadang-kadang di salah satu universitas memang pendidikan agama atau jurusan eksak mungkin enggak ada mata kuliah yang jadi satu. Mungkin misalkan dalam pendidikan Islam juga ada tambahan mata kuliah untuk kimia dasar atau tentang fisika atau tentang tentang perbankan atau yang berhubungan dengan yang lain, yang tidak melulu tentang pendidikan yang di Islam yang diajarkan kayak hadis, Al-Quran dan lain-lain itu. Aslinya untuk pemikiran Gulen ini tidak terlalu kolot kalau saya kira, karena beliau juga tidak melarang atau intinya beliau setuju kalau misalkan Turki masuk ke negara Uni Eropa biar lebih berkembang daripada untuk masuk di Liga Arab. Mungkin negara Arab ya gitu-gitu aja, tapi akhir-akhir ini ada beberapa Arab yang memang kaya tapi fasilitas mewah hanya untuk tujuan wisata. Mungkin itu aja dari kesimpulan yang saya sampaikan itu. Mungkin salah satunya adalah pluralitas merupakan realitas yang niscaya dalam bentuk apa dan di mana kita berada. Konsekuensinya muncul berbagai konflik, ketidakadilan, penjajahan, termasuk konflik antar agama. Untuk itu sikap inklusifisme itu pun menjadi suatu keniscayaan yang pada gilirannya membuat dialog menjadi niscaya pula. Dialog antar agama menjadi sarana terpenting untuk saling memahami antar umat beragama, yaitu saling toleransi. Namun juga mereka bisa belajar satu sama lain untuk lebih berdalam keyakinan dengan perasaan saling mencintai yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Ya, salah satunya adalah tadi yang disampaikan Gulen dalam hal toleransi. Mungkin ada yang terlahir dari Afrika, ada yang lahir dari negara Amerika, atau yang lahir dari ras Asia, pasti akan berbeda dalam bentuk tubuh, bahasa dan kebiasaan.
sehingga masing-masing agama tidak hanya merasa ada tapi juga diadakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.